Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Mari kita kembali belajar IPS terpadu pada kesempatan pagi hari ini. Senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita walaupun dengan segala keterbatasan kita masih bisa belajar walaupun secara daring atau secara online. Nah, anak-anakku sekalian, IPS terpadu pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang permintaan dan kurva permintaan, maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ya, masih dengan permintaan, penawaran, harga pasar dan pasar. Namun kita akan lebih terfokus kepada penawaran dan kurva penawaran. Nah, anak-anakku sekalian, apakah penawaran dengan permintaan yang sebelumnya kita bahas itu berbeda? Dan apa saja perbedaannya? Dan kemudian apakah kurva penawaran dan juga kurva permintaan yang kemarin juga sudah kita bahas, seperti apa perbedaannya? Nah, nanti kita akan bahas pada kesempatan pertemuan kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, berkaitan dengan penawaran ya. Jadi permintaan akan terwujud apabila ada pihak yang menyediakan barang atau jasa yang diminta. Pihak itu adalah produsen ya. Maka produsen itulah yang menawarkan barangnya kepada konsumen ya. Jadi mudahnya ada pembeli kalau ada yang menjual kan gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada barang yang dijual, tidak ada barang yang ditawarkan, tentu tidak akan ada pembelian, tidak akan ada permintaan ya. Maka adanya pembeli, adanya permintaan itu baru terwujud apabila ada pihak yang menyelenggarakan atau menyediakan barang dan jasa tersebut ya. Dan pihak tersebut adalah produsen. Penawaran menunjukkan kesediaan penjual untuk menjual berbagai jumlah barang atau jasa pada suatu waktu dalam berbagai tingkatan harga. Penawaran datang dari produsen dan permintaan datang dari konsumen ya. Ini ada kekurangan Bapak mengetik ya. Jadi penawaran itu datang dari produsen ya, sementara permintaan datang dari konsumen. Siapa konsumen? Konsumen ya kita semua, orang yang membutuhkan barang dan jasa tersebut ya, itu ya. Sementara produsen itu adalah pihak yang menawarkan barang dan jasa. Faktor-faktor yang menentukan perubahan penawaran ya. Jadi penawaran pun juga bisa berubah tentu karena ada beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama adalah harga bahan baku. Nah, semakin bahan baku ini harganya mahal, maka penawarannya juga akan semakin tinggi. Kenapa? Karena harganya mahal, maka sangat bergantung sekali terhadap bahan bakunya ya. Misalnya apa? Misalnya adalah produksi kain ya. Kalau misalnya harga bahan bakunya kapas misalnya sudah tinggi, maka biasanya ya kainnya jualnya juga mahal ya. Jadi sangat tergantung kepada bahan bakunya. Kemudian juga teknologi ya. Semakin teknologi ini maju, semakin teknologi ini menguasai proses produksi, maka juga akan berpengaruh terhadap penawaran yang dilakukan. Karena apa? Semakin teknologi ini maju, maka semakin banyak barang yang bisa diproduksi dan hasilnya juga akan semakin banyak barang yang bisa ditawarkan. Pajak atau subsidi ya, ini juga berpengaruh terhadap penawaran ya, karena produsen ini akan dikenai pajak ya. Maka semakin tinggi pajaknya, maka juga akan berpengaruh terhadap penawarannya, harganya juga akan semakin tinggi ya. Perkiraan penjual mengenai harga pada masa mendatang ini juga berpengaruh anak-anakku sekalian. Di mana pengaruhnya? Pengaruhnya adalah
apabila harga suatu barang diprediksi dalam waktu misalnya 3 bulan atau 6 bulan yang akan datang ini harganya naik misalnya, maka biasanya beberapa barang yang ada itu akan sebagiannya tidak akan dijual gitu. Hanya dijual sebagiannya saja, sehingga ini mempengaruhi jumlah penawaran yang ada. Misalnya beras ya. Jadi kalau misalnya beras ini diprediksi 6 bulan yang akan datang atau 3 bulan yang akan datang harganya akan naik. Biasanya tidak semuanya akan dijual pada waktu itu, nunggu harganya naik baru dijual ya. Makanya jangan heran kalau ada pihak-pihak yang berlaku curang sampai menimbun BBM, menimbun beras, dan juga menimbun barang-barang yang lain. Karena apa? Karena mereka sudah memprediksi dalam berapa bulan yang akan datang harga akan naik, sehingga harapannya akan mendapatkan untung yang besar. Jumlah produsen atau penjual, nah ini ya. Jadi semakin banyak produsen, semakin banyak penjual, juga akan berpengaruh terhadap barang yang ditawarkan ya. Jadi penawarannya adalah tergantung salah satunya dari jumlah produsen atau penjual ya. Nah, hukum penawaran. Hukum penawaran ini anak-anakku sekalian berbanding terbalik dengan hukum permintaan ya. Hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga suatu barang atau jasa naik, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual akan bertambah atau naik ya. Dan sebaliknya ya. Dan sebaliknya apabila harga atau barang ya, apabila harga suatu barang atau jasa ini turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual juga akan berkurang atau akan menurun ya. Jadi ini berbanding terbalik dengan hukum permintaan kemarin ya. Kalau hukum permintaan kemarin begitu harga naik, maka permintaan akan menurun ya. Begitu harga turun, maka permintaan akan semakin naik. Tapi kalau penawaran hukumnya berbeda. Semakin harga naik, barang yang ditawarkan akan semakin naik ya. Tapi begitu harga turun, barang yang ditawarkan akan semakin menurun ya. Nah ini adalah kurva penawaran ya. Nah, anak-anakku sekalian, kurva penawaran karena tadi hukum permintaan dan penawaran itu juga berbanding terbalik, maka pun begitu dengan kurva permintaan dan kurva penawaran ya. Mereka juga akan berbanding terbalik. Nah, anak-anakku sekalian, yang ini ya, yang vertikal ya, yang dari bawah ke atas ini adalah price atau harga. Sementara yang horizontal ya, yang dari kiri ke kanan ini adalah quantity atau jumlah barang ya, jumlah barang yang ditawarkan. Nah ini misalnya adalah harga beras dalam liter ya, dalam satuan liter. Nah ketika harga beras itu ketika harga beras itu 4.500, jumlah beras yang ditawarkan sejumlah 35 liter ya, sejumlah 35 liter. Namun ketika harga beras naik menjadi 5.000, nah yang namanya orang jualan itu kan ingin untung banyak. Maka ketika harganya naik, maka jumlah beras yang ditawarkan atau yang dijual juga semakin banyak ya, akan naik menjadi 40 liter. Nah begitu juga ketika barang naik lagi nih, harganya menjadi 5.500 per liter, maka semakin banyak lagi beras yang dijual menjadi 45.000 liter ya. Jadi intinya anak-anakku sekalian, semakin harga beras ini naik, maka akan semakin banyak para penjual ini menjual berasnya ya. Semakin sedikit atau semakin turun harganya, maka akan semakin sedikit jumlah beras yang dijual. Nah, maka kita bisa bandingkan ini ya, anak-anakku sekalian, antara kurva permintaan dengan kurva penawaran ya. Kalau kurva permintaan bentuknya adalah seperti ini ya, bentuknya seperti ini ya.
Jadi garis demandnya ini, permintaannya ini yang mempertemukan antara titik harga dengan titik barang ini, ketika di garis lurus maka dia akan memotong garis harga price tadi dan juga garis quantity atau jumlah barang, dia akan memotong ya. Tetapi ketika kurva penawaran dia tidak ya, kurva penawaran tidak, dia akan berada di tengah ya, dia akan berada di tengah nih garis supply-nya atau garis penawarannya ya. Maka bentuknya juga jelas sudah berbeda ya. Jadi kalau permintaan tadi itu semakin harga turun ya, kayak bakso tadi 12.000, maka jumlah permintaan konsumen menjadi 200 mangkok kan. Jadi semakin banyak kan gitu. Semakin banyak. Ketika harganya naik menjadi 14.000, oh, permintaan akan bakso menurun, justru tinggal 180 mangkok. Pun begitu, ketika harga bakso naik lagi menjadi 16.000, nah, permintaan akan bakso semakin menurun lagi ya. Jadi semakin harga naik, permintaannya akan semakin turun ya. Nah ini ya. Tetapi kalau penawaran, semakin harganya naik, semakin tinggi jumlah penawarannya. Semakin turun harga barang, semakin turun juga jumlah penawarannya. Nah ini anak-anakku sekalian perbedaannya. Nah nanti antara permintaan dengan penawaran ini akan memunculkan proses tawar-menawar kalau di pasar ya. Tawar-menawar yang kemudian akan membentuk suatu titik yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar ya. Maka nanti kalau di pasar kan penjual ini menawarkan barangnya harganya sekian, yang membeli menawar, oh bagaimana kalau sekian saja. Nah, nanti akan ketemu itu ya, yang penjual akan menurunkan harganya, yang pembeli akan menaikkan ya penawarannya. Maka sehingga kemudian apa? Sehingga kemudian terjadilah titik di tengah-tengah, yang itu adalah menjadi harga yang disepakati ya. Itu nanti yang disebut dengan harga pasar, yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Yang penting anak-anakku pahami dulu antara permintaan dan penawaran, dan juga kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah anak-anakku sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah. Jangan lupa senantiasa jaga protokol kesehatan ya. Semoga sehat selalu, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu kembali sekolah seperti biasa di kelas masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.